Yang kurang lebih artinya, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kesyirikan. Kok disebut syirik sih? Ada ulama yang menjelaskan kalau kita ibadah karena orang itu artinya syirik. Kalau kita meninggalkan ibadah karena orang itu berarti riya. Nah, di situ dijelaskan tadi yang doa itu, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dari segala sesuatu. Ana a'lamu wa astaghfiruka, saya berlindung kepadamu dari yang saya ketahui dan yang saya tidak ketahui. Oke, kita lanjut, Mam. Dan juga yang kedua, yang pertama tadi ilmu, yang kedua niat yang benar. Bagaimana cara kita biar soleh di zaman yang modern ini dan juga sibuknya, sibuk itu tergantung masing-masing ya, prioritasnya gimana gitu. Jadi rugi banget kalau misalkan kita dari remaja sampai dewasa dan juga tua hanya cuman bekerja aja. Ingat ya, cuman bekerja aja tanpa diniati dengan ibadah. Nah, kita harus punya cita-cita, Mam. Kakak-kakak semua, apa cita-citanya? Cita-cita kita adalah bisa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga cita-cita kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Kira-kira ada nggak cita-cita tertinggi selain yang tadi disebutkan? Kalau misalnya saya mau jadi profesor, nanti kalau udah meninggal ditanya, "Man anta?" gitu. Saya profesor. Emang bisa disogok malaikatnya? Enggak juga kan. Tapi bukan berarti kita enggak mengejar yang titel ataupun perkara-perkara dunia juga. Niat yang benar. Jadi bukan berarti bekerja itu tidak boleh, dianjurkan. Bahkan ada yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab takjub, salah satu pemuda ibadahnya getol gitu. Ibadahnya rajin dari pagi sampai malam. Pas ditanya, "Wahai pemuda, engkau kerja apa?" Si pemudanya bilang, "Saya pengangguran." Gitu. Wah, kamu belum bisa disebut orang yang beribadah katanya. Jadi orang yang beribadah itu gimana? Kalau seorang suami dia keluar mencari nafkah untuk istri dan juga anaknya, itu juga ibadah, harus diniati untuk mencari nafkah. Begitu juga dengan ibu-ibu, yang jangan kira ibu-ibu di rumah, mama-mama di rumah kayak masak, nyiapin rumah, bebersih, itu bukan ibadah. Itu juga ibadah. Jadi porsinya masing-masing dapat. Jangan dikira ibadah itu cuma sholat aja, tapi juga aktivitas keseharian kita juga bisa menjadikan ibadah. Dengan apa? Dengan niat yang baik. Selanjutnya ada ilmu, niat yang benar, dan juga taubat. Nah, kenapa disebut taubat di sini? Taubat itu ibarat utang dan juga keresahan. Siapa sih di sini yang nggak punya dosa? Pasti semuanya juga punya dosa. Tapi sebaik-baiknya pendosa adalah yang mau bertobat. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW dalam sehari dia beristighfar, bertobat kurang lebih 70 kali. Ada juga menyebutkan 100 kali. Bahkan kalau kita mau ngelihat gimana ibadahnya Nabi, walaupun Nabi itu sudah terjamin surganya, kalau kita nggak tahu terjamin apa enggaknya, Nabi itu kalau sholat malam-malam sampai bengkak kakinya. Kita kakinya bengkak karena apa? Kalau yang cowok karena pucal kayaknya, tabrakan kakinya. Nah, di situ ditanyakan oleh istrinya, siapa? Aisyah. "Wahai Rasulullah, engkau bukannya sudah dijamin oleh Allah akan masuk surga?" "Iya wahai Aisyah, tapi bukan amal-amalku yang akan membuatku masuk ke surga." "Terus engkau kok sebegitunya ibadah kepada Allah?" "Aisyah, bukankah engkau ingin melihat aku sebagai hamba Allah yang bersyukur?" Jadi Rasulullah menganggap beliau beribadah dengan begitu rajinnya, ingin dianggap oleh Allah sebagai hambanya yang bersyukur. Nah, taubat ini gimana caranya kita agar bisa taubat? Kita ingat akan siksaan-siksaan yang nanti terjadi setelah meninggal. So, kalau misalkan mau maksiat, jangankan malaikat Jabaniyah yang siksaannya itu bukan main. Kalau kita dipentong sama sapam pun kayaknya bakal kesakitan. Jangankan kita disengat oleh ular yang besar, digigit nyamuk aja udah ngeluhnya bukan main. Apalagi nyamuk DBD ya. DBD tapi bahaya ya, Bang.
Nah, jangankan kayak hal-hal yang remeh kayak digigit nyamuk ataupun kena pukulan sapam yang sebenarnya itu cuman nggak seberapa siksanya kebanding nanti di akhirat kelak.